Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Eka. Bagaimana kabarnya hari ini abang kakak? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya. Dan kamu juga harus masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Bertemu lagi dengan Miss Eka pada hari Kamis pada tanggal 5 November 2020 dalam mata pembelajaran matematika. Nah, minggu lalu kita tidak ada materi matematika ya, karena kita libur Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita mengenai lingkaran. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita ucapkan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan dan diridhoi oleh Allah. Miss Eka juga mengingatkan untuk kamu silahkan tonton video ini dari awal sampai akhir agar materi pembelajaran yang Miss Eka jelaskan insya Allah bisa kamu pahami dan nantinya jika mengerjakan latihan kamu bisa mengerjakannya dengan baik. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai keliling lingkaran. Nah, ayo mengamati, perhatikan abang kakak. Nah, untuk di slide yang pertama ini kita mengulang materi yang sudah Miss Eka berikan di 2 minggu sebelumnya. Bahkan Miss Eka memberikannya di 2 minggu berturut-turut ya. Nah, perhatikan di sini ada gambar 2 buah lingkaran, di mana lingkaran yang pertama terdapat, perhatikan di sini Miss Eka akan beri tanda. Nah, di bagian tengah yaitu P, yaitu adalah titik pusat. Kemudian dari P di sini ada garis yang dilambangkan dengan R. Nah, kamu pasti masih ingat R itu adalah panjang jari-jari lingkaran. Kemudian di bagian bawah di sini ada B, yaitu adalah panjang busur lingkaran. Nah, selanjutnya kita ke bagian lingkaran yang selanjutnya. Di sini ada TB, yaitu tali busur lingkaran. Kemudian ada yang menghubungkan antara tali busur dengan diameter, yaitu ada apotema dilambangkan dengan A. Nah, seperti yang sudah Miss Eka jelaskan bahwa 2 kali jari-jari yaitu disebut dengan diameter lingkaran, atau kalau kita dengan mudahnya diameter adalah yang membagi garis yang membagi lingkaran menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, ini mengulang kembali mengenai materi yang sudah dijelaskan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam lingkaran. Miss Eka yakin kamu pasti sudah paham dan insya Allah bisa mengingat unsur-unsur lingkaran tersebut. Nah, di sini kita akan melakukan pengamatan. Perhatikan abang kakak. Di sini ada gambar sebuah lingkaran. Nah, Miss Eka juga sudah pernah mengatakan bahwa untuk menggambar lingkaran, alat yang bisa kita gunakan adalah alat yang bisa kita gunakan adalah jangka. Nah, jangka di sini kalau kamu perhatikan, nah di bagian jangka tersebut ada angka 7 cm. Nah, kalau kamu sudah paham mengenai unsur lingkaran, kamu pasti tahu 7 cm ini adalah bagian atau unsur lingkaran yang disebut dengan benar sekali, yang disebut dengan jari-jari. Maka kalau 2 kali jari-jari atau garis yang membagi lingkaran menjadi sama besarnya itu adalah diameter atau 2 kali jari-jari. Benar sekali. Nah, Benny menggambar lingkaran menggunakan jangka pada kertas karton dengan jari-jari 7 cm. Nah, perhatikan gambar 26. Nah, di sini ada dalam buku kamu. Yang kedua, Benny mengukur keliling lingkaran. Nah, hasilnya itu 44 cm. Nah, ini pengamatannya yang dilakukan oleh Benny ya, abang kakak. Benny membandingkan antara panjang keliling dengan panjang diameter. Nah, K di sini dilambangkan adalah keliling, kemudian D itu adalah panjang diameter lingkaran. Maka perbandingannya, K itu tadi adalah 44 dan diameter lingkarannya itu adalah 14. Dari mana 14 abang kakak? 2 kali jari-jari, 2 dikali jari-jarinya 7 atau 7 ditambah 7, maka hasilnya adalah 14.
Nah, maka dapatlah perbandingan keliling lingkaran dengan panjang diameter yaitu 44/14. Atau jika disederhanakan sama-sama dibagi 2, dapatlah dia perbandingannya 22/7. Nah, inilah hasil pengamatan yang dilakukan oleh Benny. Di sini juga ada keterangan K itu adalah panjang keliling lingkaran, kemudian D itu adalah panjang diameter. Nah, R itu jari-jari 7, maka diameter yaitu 2 kali R atau 2 kali jari-jari yaitu 2 kali 7 sama dengan 14. Nah, sampai sini paham ya, insya Allah. Kita lanjut ke pengamatan yang kedua. Perhatikan di sini juga ada gambar sebuah lingkaran yang sudah digambar dengan jangka. Nah, di sini ada yang melakukan pengamatan. Perhatikan kembali letak jangka ini. Nah, di sini garis jangka dari titik pusat menuju ke tali busur. Nah, ada 5 cm disebut dengan disebut dengan jari-jari atau R ya, dilambangkan dengan R. Nah, kalau dia sudah ada jari-jarinya 5 cm, maka kita sudah bisa mengetahui berapa diameter lingkaran tersebut. Karena diameter itu adalah 2 dikali R atau 2 dikali jari-jari. Maka 5 dikali 2 dikali 5 atau 5 ditambah 5, yaitu diameternya sudah pasti 10. Benar. Nah, mudah ya kalau mencari diameter ketika kita sudah mengetahui jari-jarinya. Ingat saja bahwa diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Karena diameter adalah garis yang membagi lingkaran menjadi 2 bagian yang sama besarnya. Nah, di sini Benny menggambar lingkaran menggunakan jangka. Kembali Benny ya, abang kakak yang melakukan pengamatan. Benny menggambar di kertas karton dengan jari-jari 5 cm. Nah, Benny mengukur keliling lingkaran. Nah, abang kakak mohon maaf di sini ada kesalahan. Hasil kelilingnya itu bukan 15,7 tetapi 3,14. Nah, Benny membandingkan antara keliling dengan diameter. Maka ingat tadi bahwa membandingkan yaitu K per D atau keliling per diameter, yaitu kelilingnya didapatkan 3,14 dan diameternya tadi 10 dari 2 dikali jari-jari ya. Maka hasilnya adalah 3,14. Inilah hasil perbandingan keliling dengan diameter di pengamatan yang kedua yang dilakukan oleh Benny. Kembali di sini ada keterangan bahwa keliling K itu adalah panjang keliling lingkaran, D itu adalah diameter, kemudian R tadi jari-jarinya 5, maka diameter 2 dikali R yaitu 2 dikali 5 hasilnya 10. Insya Allah dengan 2 pengamatan ini kamu paham ya mengenai perbandingan keliling lingkaran dengan diameter. Nah, jika ada dirasa yang kurang paham, nanti kamu boleh WA Miss Eka menanyakan apa yang kamu kurang paham. Nah, kita lanjut kesimpulan dari hasil pengamatan. Bahwa hasil pengamatan 1 itu adalah 22/7. Nah, hasil tersebut itu merupakan perbandingan antara panjang keliling dengan panjang diameter lingkaran. Nah, kemudian tadi Benny juga melakukan pengamatan yang kedua. Maka hasil pengamatan yang kedua itu adalah 3,14. Maka hasil tersebut juga merupakan perbandingan antara panjang keliling dengan panjang diameter lingkaran. Nah, berdasarkan pengamatan 1 dan 2, maka nilai K per D atau keliling per diameter disebut konstanta R, dilambangkan dengan lambang seperti huruf R Latin yaitu R kecil. Nah, dibaca V. Jadi, nilai pendekatan untuk V adalah 22/7 atau 3,14. Nah, kamu juga dapat menghitung nilai V atau R tersebut melalui tugas proyek. Nah, kita menyebutnya V saja ya abang kakak. Nanti kalau Miss Eka menyebutkan R, kamu bingung antara jari-jari dengan nilai konstanta V. Maka kita sebutkan dengan V. Tapi kamu ingat kalau jari-jari dilambangkan dengan R kecil, itu huruf abjad. Nah, kalau V konstanta dalam lingkaran yang sudah ditetapkan itu dilambangkan dengan
huruf R Latin yaitu R kecil. Nah, perhatikan. Nah, kamu sudah pernah mempelajari mengenai lingkaran ini, walaupun menyinggung sedikit mengenai unsur-unsur lingkaran, kamu sudah mempelajarinya di kelas sebelumnya. Nah, insya Allah kamu pasti di sini hanya tinggal merefresh kembali ingatan atau memori mengenai pembelajaran tersebut. Di sini Miss Eka mengulangkan bahwa nilai V itu adalah, nah, nilai V tadi didapat dari perbandingan keliling dibandingkan dengan diameter lingkaran. Maka nilai V didapatkan yaitu V 22/7 atau 3,14. Nah, jadi abang kakak, kedua bilangan ini yaitu V-nya yaitu 22/7 atau 3,14 itu bisa digunakan, bisa. Nah, di sini juga Miss Eka menekankan kembali bahwa nilai V dalam rumus mencari keliling lingkaran maupun nantinya luas lingkaran itu memang sudah ditetapkan. Itu adalah konstanta yang sudah ditetapkan dalam rumus mencari keliling dan luas lingkaran. Nah, V itu kan ada dua ya, 22/7 dengan 3,14. Kapan mereka itu digunakan? Kapan kedua angka yang berbeda ini digunakan? Nah, Miss Eka mengingatkan untuk V menggunakan 22/7 itu apabila jari-jarinya kelipatan 7, misalnya 7, kemudian 14, kemudian 21. Nah, selanjutnya itu kelipatan 7. Mengapa? Agar mempermudah kamu saat mengerjakan latihan atau menggunakan rumus tersebut. Nah, jika tidak kelipatan 7 atau bahkan mungkin jari-jarinya itu desimal, kamu boleh menggunakan 3,14. Nah, di sini misalkan hanya mengingatkan ya abang kakak bahwa kapan V itu digunakan? Itu ketika 22/7, ketika jari-jarinya itu kelipatan 7. Jadi nantinya mempermudah kamu. Nah, tapi ketika jari-jari tersebut tidak kelipatan 7, boleh kamu gunakan 3,14. Apalagi ketika kamu menemukan soal yang jari-jarinya itu merupakan bilangan desimal, maka gunakanlah 3,14. Nah, inilah mengenai V. Nah, abang kakak, V ini harus kamu ingat. Kenapa? Karena dalam rumus mencari keliling dan luas lingkaran, V ini sudah pasti digunakan. Nanti rumusnya pasti akan terdapat V. Maka kamu harus mengingat V itu dalam lingkaran adalah 22/7 atau 3,14. Misalkan juga sudah menjelaskan tadi kapan 22/7 digunakan, kapan 3,14 kamu gunakan. Nah, di sini juga dijelaskan kan, untuk mencari panjang keliling lingkaran itu adalah keliling lingkaran V dikali diameter, atau kalau kita buat rumusnya K sama dengan V kali D. Nah, pada materi sebelumnya kamu telah mengetahui bahwa diameter itu besarnya sama dengan 2 kali jari-jari atau 2R. Maka mencari rumus keliling lingkaran itu adalah keliling sama dengan V dikali diameter, atau rumusnya keliling sama dengan V dikali 2R karena diameter itu 2R ya, atau K sama dengan 2VR. Nah, rumus inilah nanti yang akan kamu gunakan saat mencari keliling lingkaran. K sama dengan 2VR atau keliling lingkaran sama dengan 2VR. Ingat ya abang kakak, rumus mencari keliling lingkaran sama dengan 2VR. Nah, seperti Miss Eka bilang tadi, V-nya itu bisa 22/7, bisa juga 3,14. Disesuaikan dengan jari-jarinya, dengan R-nya, bukan V-nya. V-nya itu disesuaikan dengan R-nya. Jika R-nya itu kelipatan 7, maka gunakan V 22/7. Jika tidak kelipatan 7, maka gunakan V-nya 3,14. Paham ya? Insya Allah Miss Eka yakin kalau kamu mendengarkan Miss Eka menjelaskan materi ini, insya Allah kamu akan mudah memahaminya. Jadi insya Allah paham. Nah, untuk kamu yang tidak menonton video ini dari awal sampai akhir, jika sudah kamu menonton sampai di materi yang Miss Eka jelaskan ini, silahkan kamu ulang kembali videonya agar kamu paham apa yang Miss Eka katakan dan apa yang Miss Eka jelaskan dari awal mencari rumus V, kemudian mengenai unsur-unsur lingkaran. Nah, di sini ada contoh, perhatikan sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 14 cm. Nah, berapakah keliling lingkaran? Ingat, rumus keliling lingkaran
K sama dengan 2 VR. Maka keliling K sama dengan 2 dikali, nah kita pakailah 22/7. Kenapa? Karena R-nya itu kelipatan 7, 14. Maka nantinya mudah. Tinggal kita bagikan, yaitu K 2 dikali 22 dikali 2. Nah, dari mana angka 2 ini? Dari 14 dibagi 7 sama dengan 2. Maka K sama dengan 2 kali 22 dikali 2. Maka K-nya dapatlah hasilnya 88. Satuannya cm ya, abang kakak. Maka kelilingnya didapatkan 88 cm. Jadi keliling lingkaran adalah 88 cm. Nah, kemudian perhatikan contoh yang kedua. Di sini ada kotak makan atau kotak bekal ya. Nah, perhatikan di sini ada garis yang membagi lingkaran menjadi dua bagian sama besar, disebut dengan diameter. Benar. Nah, diameternya di sini dikatakan cara mengukur garis pada tutup makanan dayu. Dayu mendapatkan panjang garisnya adalah 15 cm. Nah, berapa sentimeter panjang pita yang dibutuhkan dayu untuk menghitung keliling lingkaran atau keliling dari tutup bekal dayu? Nah, rumus keliling lingkaran kembali diingatkan K sama dengan V dikali D. Loh Miss, tapi tadi rumusnya K sama dengan 2 VR. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sebelum didapatkan 2 VR bahwa diameter itu kan ketika kita ingin mencari jari-jari, maka diameter itu adalah 2 kali R. Maka kalau di sini diketahui diameternya tetap bisa kita cari. Maka rumus kelilingnya itu adalah K sama dengan V dikali diameter. Karena sama saja ya abang kakak, diameter itu kan 2R. Ya kalau kamu pisahkan menjadi jari-jari ya tetap rumusnya menjadi K sama dengan 2 VR. Tapi karena ini diketahui diameternya, bisa langsung dikerjakan dengan K sama dengan V dikali diameter, sama saja. Kalau nanti kamu ragu, boleh kamu bagikan diameternya itu 15. Kamu bagikan menjadi 2, karena diameter itu kan 2 kali jari-jari ya. Kamu bagikan menjadi 2, berarti jadilah dia 7,5 ya abang kakak, 15 dibagi 2. Kalau nantinya kamu ragu dan ingin membuktikan sendiri, boleh. Nah, di sini kita lanjut dulu, kemudian masukkanlah nilai V-nya yaitu 3,14 dan diameternya adalah 15. Miss Eka mau tanya, kenapa di sini digunakan V-nya 3,14? Iya, karena diameternya itu adalah tidak kelipatan 7. Nah, ketika nanti dibagikan menjadi, ketika diameter itu dibagi 2 menjadi jari-jari, itu juga didapatkan kan 7,5, tidak kelipatan 7. Maka kita masukkan ke dalam rumus K sama dengan V dikali diameter, maka 3,14 dikali 15. Dapatlah hasilnya K sama dengan 47,1 cm. Kalau kamu ingin membuktikan dengan rumus yang seperti ini, boleh, silahkan. Maka K sama dengan 2 VR. Maka R-nya kalau 15 dibagi 2 itu sama dengan berapa abang kakak? K sama dengan 2 V R. Maka K sama dengan 2 dikali, nah V-nya tadi 3,14 dikali, nah R itu tadi kan 2 kali diameter, maka 2 kali 3,14 kali 7,5. Maka nantinya silahkan kamu boleh kerjakan latihan ini, mohon maaf contoh ini. Nah, nanti hasilnya pasti tetap kamu dapatkan 47,1. Jadi sama saja, mau kamu jabarkan menjadi jari-jari juga hasilnya tetap sama, 47,1 cm. Nah, sampailah kita ke latihan. Perhatikan di sini ada 2 latihan. Yang pertama ada lingkaran dengan jari-jari 30 cm. Yang kedua di sini ada lingkaran dengan jari-jari 21 cm. Berapakah keliling lingkaran A dan keliling lingkaran B? Silahkan kamu kerjakan 2 soal tersebut di buku latihan tematik atau matematika kamu.
Mudah ya soalnya. Nah, bahkan di sini yang sudah diketahui langsung jari-jarinya. Jadi kamu bisa menggunakan rumus K sama dengan 2VR. Silahkan kerjakan latihan tersebut dengan sebaik mungkin. Jika sudah selesai, kirimkan melalui WA Miss Eka. Tetap Miss Eka tunggu sampai batas waktu jam 10 malam. Nah, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah mempelajari mengenai bagaimana cara mencari keliling lingkaran. Kita juga sudah tadi mempelajari mengenai pengamatan yang dilakukan Benny, sehingga kita mengetahui apa itu konstanta V dalam mencari rumus keliling lingkaran dan luas lingkaran. Nah, Miss Eka ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan, menonton, dan menyimak Miss Eka menjelaskan materi dalam video ini dari awal sampai akhir. Semoga pembelajaran dan materi yang Miss Eka berikan insya Allah bermanfaat untuk kamu. Jika ada yang kurang paham, boleh kamu tanyakan melalui WA Miss Eka. Sampai berjumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Nah, kita tutup dulu dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.